ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun kita semua berada. Kita bersyukur dapat bersama-sama lagi untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Sapaan Teduh. Maka marilah kita mempersiapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Kami akan menjalani lagi kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan, sebelum kami lakukan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, dan juga kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk melakukan apa yang kami dengar. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bilangan 6 ayat 25 firman Tuhan bagi kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita orang Kristen pasti merindukan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Namun ternyata banyak juga kita yang keliru untuk memahami apa itu berkat Tuhan. Karena secara umum banyak orang yang memakai tolak ukur untuk melihat apakah seseorang itu diberkati atau tidak hanya karena dia sehat, sukses, memiliki keturunan, atau juga kekayaan. Sehingga seringkali kita pun digiring untuk menyempitkan makna berkat Tuhan, dan itu dipakai malah untuk menghakimi saudara seiman. Maka kalau kita melihat ada orang yang bergumul dengan sakit penyakit, atau mengalami kegagalan dalam pekerjaan usaha, atau belum punya keturunan, tidak hidup menjadi orang kaya, orang-orang banyak mengatakan yang seperti itulah yang belum, bahkan yang mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Namun firman Tuhan pada hari ini justru tidak menyebutkan atau membenarkan tolak ukur yang seperti itu. Karena berkat Tuhan adalah penyertaan dan hidup berkenan baginya di dalam kehidupan hari lepas hari setiap umat Tuhan. Maka apakah artinya bagi kita kalau kita pun memiliki kesehatan yang prima, kesuksesan dalam berbisnis dan bekerja, kita punya anak-anak yang seperti keinginan kita, ataupun kita punya seluruh kekayaan yang melimpah, bila Tuhan tidak berada di pihak kita, atau beserta dengan kita dan memperkenankan hidup kita, maka semua itu juga akan sia-sia. Berkat Tuhan tidak sebatas memenuhi kebutuhan perut dan gengsi kita. Maka kalau kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab, banyak yang menyaksikan bagaimana makna berkat Tuhan yang sesungguhnya, yang malah bukan dalam keberadaan yang penuh dengan keamanan dan kenyamanan. Kita lihat seperti Musa, dia diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dan dipilih Tuhan. Ketika ia akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang Tuhan janjikan, malah Musa dipilih dalam ketidakcakapannya untuk berbicara dan memimpin. Kita lihat lagi bagaimana Daud
menerima berkat atas kehadiran Tuhan dalam hidupnya, bahkan bukan hanya saat dia memerintah sebagai raja, melainkan dia merasakan berkat Tuhan saat dia masih menjadi seorang gembala. Saat manusia tidak menganggapnya mampu, tapi Tuhan memberkati dia dengan memampukan dia. Kita lihat juga bagaimana Paulus, berkat Tuhan ada pada Paulus saat dia juga melayani tanpa upah atau juga mengalami pergumulan dalam pelayanannya. Tapi dia boleh mengatakan bahwa berkat Tuhan tidak dibatasi baginya atas penerimaan materi atau adanya tembok-tembok penjara dan juga batasan kesehatan bagi Paulus. Itulah kehidupan yang penuh berkat. Lalu bagaimana dengan kita memandang berkat Tuhan? Di dalam nats ucapan berkat yang kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa Allah berkehendak memberkati umatnya melalui perantaraan para imam. Berkat itu sudah tersedia bagi umat berdasarkan kasih karunia Tuhan, berdasarkan keinginan Tuhan, dan seturut apa yang diperkenankannya bagi umat Tuhan. Berarti berkat dalam hal ini kita lihat ada 3 bagian, dan setiap bagian terdiri juga dari unsur yang berkaitan. Yang pertama di ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Maka di sini kita melihat ada penggambaran pemeliharaan Allah atas umatnya secara penuh dan total. Kita diberkati, kita juga dilindungi. Begitu juga kata yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia pada ayat 25. Ini merupakan tanda Tuhan Allah memperkenankan atas seorang yang mau tetap setia menjalankan apa yang seturut kehendak Tuhan. Maka Tuhan menyinari dengan wajahnya dan juga mendengarkan setiap doa permohonan, bahkan memberikan keselamatan dari berbagai tantangan kehidupan. Dan kita lihat berkat yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di ayat yang berikutnya. Bahwa berkat Tuhan ini menyatakan manifestasi kuasa dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan manusia yang menghasilkan sebuah damai sejahtera. Maka ketika Allah memandang seseorang, itu berarti dia berkenan atas orang itu dan menyelamatkan dia secara kehidupannya, secara totalitas dalam kehidupannya. Maka kata berkat kita pahami memiliki makna yang sangat spesifik di dalam kehidupan umat Tuhan, khususnya di dalam perjanjian lama. Kita lihat bahwa Allah memberkati umatnya, menganugerahkan betapa banyak hal yang bisa diterima dan dinikmati manusia. Mungkin saja berupa keturunan kekayaan, tanah, kesehatan, atau bahkan kehadirannya di tengah-tengah umat Tuhan. Termasuk juga bagi yang berada di dalam pergumulan, namun tetap bisa merasakan bagaimana Allah memberkati, memelihara, dan melindungi. Maka marilah kita belajar untuk merasakan berkat Tuhan juga dengan cara pandang yang luas. Kita tidak sekedar memohon berkat Tuhan, tapi juga harus hidup seturut dengan apa yang Tuhan perkenankan. Karena berkat adalah sesuatu yang Tuhan perkenankan bagi umatnya yang taat dan setia. Agar kasih karunia Tuhan yang sudah disediakannya itu terasa nyata bagi kita. Saat kita mengharapkan berkat, maka haruslah kita menomorsatukan juga Allah karena dialah sumber berkat itu. Dengan cara, marilah kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Selamat menerima dan menjadi berkat, maka marilah kita juga akan menutup perenungan ini dengan bersama-sama bersyafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami tidak hanya meminta berkat-berkat-Mu Tuhan, tetapi juga hati kami terus dipersiapkan untuk menerimanya dengan kesungguhan hati mau hidup dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, agar Tuhan memperkenankan kami, melayakkan kami, dan menambah-nambahkan berkat-berkat seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami pun mau bersyafaat Tuhan, mendoakan saudara-saudari kami seiman, khususnya jemaat GBKP Runggun Cibinong. Tuhan berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang Kau utus melayani, pendeta, pertua, diaken, emeritus, dan seluruh jemaat di dalam semangat pelayanannya menjalankan panggilan Tuhan. Berikanlah kesehatan Tuhan, berikan sukacita dan kesatuan hati. Dan juga Tuhan menolong segala pergumulan di tengah-tengah jemaat GBKP Runggun Cibinong. Terlebih, agar kiranya saudara-saudara kami ini dapat beribadah memakai gedung gereja yang sudah Engkau berikan dengan aman dan nyaman. Engkaulah kiranya Tuhan yang melembutkan hati setiap saudara-saudari kami yang menjadi warga sekitar, agar dapat juga dengan sukacita
menerima keberadaan gereja dan umat Tuhan, dan kami juga boleh terus menjadi berkat bagi siapapun, khususnya di sekitar kehidupan jemaat GBKP Runggun Cibinong. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, kami percaya Engkau menolong. Dan terima kasih juga Tuhan bagi kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berikan bertambah pengertian kami untuk menerima berkat Tuhan dan menjadi berkat. Sehingga kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami melanjutkan segala pekerjaan kami bekerja berkarya seturut kehendak-Mu saja. Berkati kami Tuhan, dan kami akan menutup doa ini seperti yang Yesus ajarkan. Kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi.